Selamat pagi semuanya. Dan ini Pagi, di Pak. hari Pagi, pertama jadi selamat pagi pagi-pagi Pak. semua. Oke, oke. Terima kasih yang sudah join pada kesempatan pagi hari ini. Bagi yang sudah mulai puasa ya, selamat menunaikan ibadah puasa pagi-pagi semuanya. Dan di Australia, ya, oke. Di Australia puasanya dimulai dari besok. Sebentar, sebentar. Oke, gimana suaranya? Terdengar? Aman, Pak. Ya, ya, ya. Oke. Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sekali lagi kami mengucapkan selamat bergabung di eh, After Sahur Sport Bootcamp yang akan dilakukan selama 30 hari. Jadi ini hari pertama sampai dengan 30 hari ke depan kita akan belajar bersama-sama mengenai ekspor khususnya ke Australia. Waktunya singkat, ini yang hari pertama, jadi mohon maaf tadi kalau ada beberapa kendala-kendala sedikit ya, gitu. Tetapi selanjutnya kita akan buat semoga lebih baik lagi ke depannya tentunya. Dan mohon ini bisa diikutin setiap hari. Apabila yang ada terlambat karena ada kegiatan yang lain-lain seperti itu, nanti bisa diikuti di YouTube-nya Adak Canberra. Bagi yang belum subscribe YouTube-nya Ada Canberra, nanti silahkan mengikutinya. Jadi tadi ada yang mau record, nggak perlu di-record, langsung saja nanti lihat di YouTube-nya. Oke, eh, kita langsung mulai saja. Jadi temanya sudah kita share di sosial media. Kemudian kita akan lakukan semacam kultum ya, 17 menit untuk materi dari saya, nanti sisanya kita akan tanya jawab. Dan temanya tanya jawabnya apabila nanti kita akan ada tanya jawab, tentunya terkait materi yang disampaikan pagi hari ini. Nah, besok kita akan diskusi lagi untuk kedepannya. Karena kalau kita bilang kurikulumnya ya sini sudah kita buat benar-benar eh, sesuai. Jadi harapannya bisa diikuti, saling terkait satu dengan yang lain dan nanti di hari ke-30 teman-teman semua, kita semua bisa memahami ekspor dan tentunya bisa lebih banyak ekspor ke Australia. Nah, langsung saja kita mulai. Oh, ini tadi saya juga ada share ya. Ini ada tim kita di sini yang join. Silahkan bisa isi form yang sudah di-share di situ. Sebentar. Oke, oke, sudah terlihat presentasinya? Udah, Pak. Oke ya. Ya, kita mulai ya di sini ya. Ya, jadi After Sahur Export Bootcamp ini kita mulai di hari ini dan kita akan lakukan 30 hari ke depan. Nah, tema pada hari ini itu adalah mindset lokal ke global. Nah, ini kita lakukan setiap hari 18 Februari sampai dengan 19 Maret 2026 jam 5.30 sampai dengan jam 6 pagi. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang semangat dari Indonesia. Kalau WIB ya, itu sudah pagi-pagi bisa mengikuti kegiatan ini dan tentunya eh, materi yang disampaikan bisa dipahami dan tentunya harapan kami bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Nah, kenapa ini program ini kita lakukan selama 30 hari? Jadi, eh, sesuai di konten IG ya, sudah kita share di situ tema-temanya setiap hari. Kita akan berdiskusi tentang apa saja di tiap hari. Jadi, khusus di hari ini, kita akan berbicara mengenai mindset lokal ke global.
Kenapa ini penting? Karena kalau kita bicara ekspor itu memang perlu tahapannya. Tetapi kita harus paham mindset kita itu untuk melakukan ekspor. Jadi tidak hanya lokal saja, juga global. Nah, kenapa Australia dan Pasifik? Tentu saja karena saya selaku atas perdagangan KPRI Canberra ditugaskan untuk hal tersebut. Jadi tidak hanya memfasilitasi perdagangan, tetapi juga tentunya fokus di ekspor. Jadi sebagai informasi teman-teman sekalian, Australia itu kita masih defisit. Defisit itu apa artinya? Ekspor kita lebih rendah dibandingkan impornya. Jadi di sini saya mendorong teman-teman sekalian untuk share kegiatan ini supaya banyak yang tahu ekspor itu bagaimana dan potensi ekspor ke Australia itu seperti apa. Jadi Australia itu peluangnya nyata, daya beli di sini tinggi sekali. 30 hari kita lakukan, kita manfaatkan waktu selama Ramadan ini. Jadi setelah sahur, sholat tentunya, ngaji, dan kita belajar bersama di ekspor ini. Jadi ini tidak hanya webinar saja, kita nanti akan berikan teori, tidak hanya teori saja, tetapi juga praktek-praktek nyata. Dan hanya ini panduannya bisa diikuti langkah demi langkah dan langsung diterapkan. Nah, roadmap-nya seperti ini. Jadi ada 4 minggu ya, 30 hari. Di minggu pertama kita akan bicara mengenai fondasi ekspor. Itu penting sekali. Jadi seminggu ini nih eh, belum akan bicara terlalu spesifik mengenai produknya apa, bayarnya bagaimana, kemudian logistiknya seperti apa, tetapi saya ingin kita semua paham fondasi ekspor itu apa. Jadi kita membangun mindset global, pahami fundamentalnya, dan tentunya siapkan mental, itu yang paling penting. Minggu kedua, kita baru akan masuk ke pasar Australia dan Pasifik. Kita akan lihat pasarnya seperti apa, perilaku konsumennya bagaimana, dan tentunya kita tahu peluangnya apa di Australia itu, Australia dan Pasifik. Kemudian di minggu ketiga kita baru masuk ke produknya. Jadi kita paham produk yang tadi sudah dipelajari ya di minggu kedua ya peluangnya seperti apa. Ya kita tahu untuk masuk ke Australia itu standarnya bagaimana, packagingnya bagaimana, branding kita seperti apa untuk masuk ke pasar tersebut. Dan kemudian compliance-nya terhadap pasar internasional itu bagaimana. Oke, terus lanjut di minggu keempat. Nah, kita minggu keempat, kita akan mulai lebih spesifik lagi bicara mengenai komunikasi dengan buyer. Kemudian negosiasinya seperti apa, kemudian manajemen pengirimannya bagaimana, dan juga ekspor itu tidak hanya sekali saja. Jadi kalau kirim sekali dan tidak berkelanjutan, itu menurut saya bukan ekspor, tetapi kita ingin menjaga ekspor yang berkelanjutan, perdagangan yang berkelanjutan, jadi kita harus membangun si jangka panjang. Jadi di hari ini kita mulai dari mindsetnya, karena itu yang penting sekali menentukan seberapa tinggi kita bisa membangun bisnis ekspor kita ke depan. Nah, tadi sudah saya sampaikan kenapa fondasi ekspor itu penting karena supaya kita tentunya tidak salah target pasar. Jadi contoh tadi saya sampaikan, ya Australia bukan satu-satunya pasar, ada pasar yang lain. Apakah betul target kita memang Australia? Kemudian penentuan harga. Nah, harga kita bagaimana untuk ekspor itu tadi? Kita harus paham mengenai harga itu tadi. Kemudian standar global. Kita juga harus mengerti peraturan di negara tujuan ekspor, khususnya di sini Australia dan Pasifik. Nah, itu kita harus memenuhinya. Dan yang selalu saya sampaikan, apa fondasi ini penting, kita tidak mudah menyerah. Jadi mental itu yang perlu kita siapkan di minggu pertama ini. Jadi kita harus siap menghadapi ya kegagalan kan ya, penolakan, negosiasi yang ulet, dan juga tantangan-tantangan ke depannya. Jadi banyak pelaku usaha Indonesia yang gagal karena pondasinya belum siap dengan matang. Jadi itu yang perlu kita pahami dan menjadi pondasi kita ketika kita akan melakukan ekspor. Nah, perbedaan lokal dan ekspor itu bagaimana? Ya, kalau lokal, ya tentu kita paham lah. Lokal itu ya karena kita bisa ketemu-temu setiap hari, harganya bisa fleksibel, fleksibel, bisa nego secara langsung karena ketemu ya. Kemudian ada relasi personal. Volumenya biasanya kalau lokal tuh yang awal-awal juga kecil. Kemudian standarnya ya biasanya ya tahu sama tahu lah karena di Indonesia saja. Tetapi kalau kita bicara global, itu sudah benar-benar spesifik detail. Harganya harus terstruktur.
apa termsnya apa Incotermsnya apakah pakai FOB atau CAF ini yang paling utamanya ya. Nanti kita jelaskan perbedaannya di sesi-sesi berikutnya minggu ketiga kalau nggak salah. Kemudian kontraknya dan compliance-nya semuanya harus tertulis, semuanya harus detail. Kemudian konsistensi supply-nya, karena buyer itu sebetulnya ya di awal mungkin mereka akan beli kecil, tetapi itu sebagai sampel ya, tetapi tujuannya adalah untuk pembelian jangka besar dan volume yang lebih besar lagi. Dan kita harus paham, pasar global itu standarnya ketat. Jadi quality control, sertifikasi, dan mungkin nih namanya audit secara reguler terhadap quality kita itu harus kita lakukan. Jadi ekspor butuh sistem yang terstruktur. Jadi niat oke, tetapi tidak hanya niat baik saja nih yang di depan, tapi profesionalisme itu adalah tiket kita untuk masuk ke pasar global, termasuk ke Australia. Nah, jadi tentunya kita harus berpikir jangka panjang, berorientasi standar internasional, tidak hanya Indonesia saja ya. Kemudian ini paling penting juga, kita harus fokus pada trust, kepercayaan dan reputasi kita. Karena sekali kita mengecewakan buyer, itu akan sangat sulit sekali buyer untuk kembali lagi ke kita. Dan kita harus berani untuk bersaing. Karena saingan kita itu tidak hanya yang ikut di bootcamp ini saja, tetapi juga supplier-supplier dari seluruh dunia. Bahkan kita bersaing juga supplier yang ada di Australia. Jadi kita harus bersaing di situ. Jadi global mindset itu adalah professional mindset kita. Di mana kita berpikir membedakan eksportir yang sukses dengan yang gagal di tengah perjalanan. Itu tadi. Nah, bicara potensi, ini sedikit kita preview potensi Indonesia. Nah, nanti silahkan tulis di kolom produk-produknya apa saja. Ini bagian saja. Tetapi ini yang akan kita jelaskan lebih detail lagi di minggu ketiga ya. Jadi kita Indonesia tentu terkenal akan kopi, rempah, kemudian ya kalau produk-produk yang lebih ke industrinya itu ya footwear, bahan bangunan, furniture, home decor, kemudian fashion saya yakin banyak juga di antara kita yang mempunyai produk-produk tersebut. Dan yang ke depan tidak hanya produk saja, tetapi juga jasa dan digital. Jadi Indonesia itu adalah resource rich country dan creative nation. Saya selalu sampaikan seperti itu. Jadi ini kombinasi yang luar biasa dari kita untuk menaklukkan pasar global termasuk di Australia. Nah, bicara secara umum, nih Indonesia ini 270, 280 juta populasi di Indonesia. Kalau kita di lokal ya pasar kita ini tadi. Tetapi kita harus lihat pasar global. Global itu 8 miliar, 8 billion ya. Jadi 8 miliar orang di dunia itu 30 kali lipat dibandingkan pasar kita. Nilainya juga lebih dari 32 US dollars. Yang harus kita pahami kenapa kita harus mempunyai mindset untuk global. Dan Australia itu demand-nya tinggi, daya belinya besar. Pasifik itu adalah negara yang berkembang. Jadi di situ kita bisa mulai mengembangkan produk-produk kita, penetrasi pasar untuk jangka panjang, dan Asia Pasifik termasuk kita. Itu adalah pertumbuhan konsumsi kelas menengah, pasar dengan pertumbuhan konsumsi kelas menengah yang pesat. Jadi demand-nya besar. Termasuk di Indonesia itu juga besar. Jadi kita tidak melupakan lokal, tetapi kita juga harus melihat di pasar global. Jadi peluangnya itu nyata, bukan mimpi ya. Jadi dengan adanya beberapa perjanjian perdagangan yang kita buka, produk Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk bisa memasuki negara-negara tersebut. Nah, kenapa harus berpikir global? Mindsetnya ini yang harus kita tanamkan. Ya, tadi pasar lokalnya terbatas. Indonesia 210, oke 280 juta. Daya belinya juga terbatas. Tapi kalau kita lihat lokal, marginnya tentu juga akan lebih tinggi. Selain pasarnya juga lebih tinggi, lebih besar juga tadi. Dan dengan kita ekspor, itu kita mempunyai reputasi global atau brand value. Artinya apa? Tadi produknya ya, tadi sudah disampaikan beberapa produknya. Kalau kita bisa ekspor, jadi brand kita itu sudah dilabeli brand global. Jadi secara tidak langsung, jualan di Indonesianya pun lebih mudah lagi. Jadi ekspor itu naik kelas, bukan hanya soal revenue saja, tetapi juga transformasi bisnis dari ya trader pedagang lokal menjadi brand global. Jadi itu yang harus dibangun mindsetnya, seperti tadi saya sampaikan ya. Tidak mudah memang saya sampaikan di sini,
tetapi kita harus siap dengan pondasi-pondasi tersebut. Jadi kita harus ya worst case-nya ya, siap ditolak oleh buyer, siap diaudit, siap didatangin oleh buyer ya, siap memenuhi standar, buyernya minta standar apa kita harus penuhi, siap dengan konsisten supply, jadi kalau mintanya eh, sekian ya kita harus penuhi, dan itu tidak bisa hanya hari ini ada, besok kosong, jadi kita harus continue itu, kita harus pertahankan. Dan yang paling utama, kita harus siap belajar terus. Jadi pasar global itu terus berubah, regulasi pun terus diupdate, trennya juga bisa berubah-berubah, kompetitor bermunculan. Nah, eksportir sukses adalah yang tentunya bisa mempelajari ini semua. Jadi, eksportir sukses ini kuncinya, resilient dan adaptif. Jadi, mereka yang bertahan adalah mereka yang bisa beradaptasi dengan cepat kuncinya ya, dan bangkit apabila ada kegagalan. Jadi, itu adalah lesson learn yang harus dipelajari dan kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Nah, ini materinya, tadi sudah saya sampaikan ya. Mindset dulu, kemudian nanti kita belajar sistem ekspornya, struktur harganya, branding dan risetnya kita perlu menentukan produk kita itu kita di pasar yang mana, di kelas yang di mana, market entry-nya bagaimana, kemudian sampai closing deal. Nah, hari ini kita bicara mindset dan besok kita akan bicara lebih detail lagi di fundamental ekspor. Jadi membahas sistem dan alur kerja secara detail. Jadi kita harapannya bisa dapat di order pertama hingga order-order berikutnya sampai di tangan buyer. Jadi mindsetnya kita harus paham, kemudian nanti kita juga lebih detail lagi kita pelajari dan pahami sistemnya, dan akhirnya dengan apa yang kita pelajari ini kita bisa sukses di pasar global. Jadi hari ini kita sudah pelajari, kita sudah belajar bersama mengenai mindset kita ke pasar global. Jadi kita harus yakin kita ke depannya seperti apa. Pasar ekspor itu bagaimana. Jadi kita harus yakin dan kita harus siap dulu. Karena ekspor itu tidak hanya sekedar mengirim barang saja, tetapi juga membangun sistem bisnis secara profesional dan berkelanjutan. Perjalanan ekspornya dimulai dengan keberanian untuk berpikir lebih besar. Australia dan Pasifik itu besar pasarnya, potensi kita masih besar lagi. Banyak perjanjian perdagangan yang sudah dibuka dari ASEPA, ANZFTA, dan RCEP, RCEP. Jadi potensinya sudah dibuka secara luas sekali. Yang dibutuhkan sekarang ini adalah keyakinan kita, mindset kita, sistem yang benar. Jadi besok kita akan bicara lebih detail lagi mengenai fundamental ekspornya, mengenai sistemnya, alur kerjanya, dokumentasi, dan langkah praktis yang akan kita lakukan ke depan. Jadi, nah mimpi global, quote-nya nih, mimpi global itu dibangun dengan sistem yang benar. Oke, itu materi dari hari pertama. Eh, kita masih ada waktu sekitar 10 menit untuk diskusi mengenai hal ini. Silahkan yang ingin tanya raise hand saja mengenai materi ini ya, karena kita besok akan bicara lebih detail lagi di materi berikutnya. Oke, silahkan ada yang ingin bertanya sambil ya silahkan juga isi di form ya, di Google Formnya ya. Oke, Mas Ahmad, ada yang ingin ditanyakan? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenalkan dengan Ahmad Yahanov dari PT Nifi Hijrah Indah Sugar, Paris. Nah, jadi fokus kita yaitu adalah ada beberapa produk, ada 4 produk utama, yaitu pertama gula aren, yaitu coconut sugar, cocoa powder, dan desiccated coconut. Nah, di sini saya bukan produsen, tapi adalah tradernya gitu. Ya. Jadi yang kita kumpulkan ada beberapa pabrik yang sudah tersertifikasi gitu. Ya kayak ada ISO-nya juga, ada HACCP-nya juga. Karena kalau kita mulai dari produksi itu kan butuh waktu dan bertahun-tahun gitu. Nah, jadi fokusnya kalau yang untuk gula aren atau coconut sugar
Nah, itu bagaimana tuh Pak, peluangnya cukup besar? Ya, oke. Terima kasih Pak. Tadi kita spesifik di materi kita pada hari ini. Jadi yang lebih detail mengenai pasarnya Bapak, potensinya Bapak itu akan termasuk produk-produk yang lain ya. Kita akan diskusi lebih lanjut di sesi minggu berikutnya. Jadi yang saat ini yang perlu kita lihat kan tadi itu mindset kita. Tadi kalau Bapak sampaikan ya, produknya sudah disampaikan. Bapak harus lihat kompetitor Bapak itu siapa saja nih di sini. Dan yang membedakan produk Bapak dengan yang lain itu apa? Karena seperti ini, buyer dimanapun juga, termasuk di Australia, pasti mereka punya existing supplier gitu loh. Dan apa yang membedakan produk kita dengan produk yang lain? Jadi itu yang harus kita tampilkan ke mereka. Jadi di sini kita tidak hanya ingin bersaing di harga saja, tetapi juga bersaing di servis kita ke mereka. Mindsetnya itu. Jadi di minggu-minggu berikutnya kita akan share nih mengenai cara cari bayarnya. Tadi kalau Bapak sampaikan ya, potensi pasarnya seberapa besar termasuk produk-produk tersebut. Mungkin kalau memang produk yang tadi Bapak sampaikan atau teman-teman sekalian tidak ada di materi di minggu ketiga, kita akan kasih tahu kok cara cari bayarnya seperti apa dan nanti di minggu berikutnya kita kasih tahu cara untuk approach bayarnya seperti apa. Karena tadi seperti saya sampaikan, buyer itu pasti punya existing supplier. Contoh tadi yang nawarin gula aren, dia udah punya gula aren di sini. Dia udah seperti beli setiap saat beli gula aren. Kalau kita tawarin apa yang membuat mereka berpindah ke produk kita dan itu tidak mudah. Pasti mereka mereka pertama bilang tadi saya bilang ya, di presentasi ya. Mereka akan nolak. Ya masih mending kalau ditolak, kalau di ghosting, bukan di ghosting ya, di ignore, dicuekin. Karena eh, buyer pun di sini dia akan terima email penawaran dari banyak pihak gitu loh. Jadi bagaimana penawaran kita itu terlihat dulu di buyer. Nah, itu yang perlu kita pelajari dulu. Dan nanti saya sampaikan juga di materi-materi berikutnya. Saat ini kan dunia digital ya. Mereka contoh gula aren. Ya mungkin teman-teman sekalian. Ini saya sebut sebut merek saja lah di Indonesia lah. Kalau ingin beli suatu produk, carinya di mana pertama? Bandingin harganya di mana pasti. Pasti nyarinya di Bapak, ya yang warna orange lah. Saya nggak nyebut merek deh kalau gitu. Ada yang marketplace warna orange, marketplace warna hijau dan lain-lain. Kita pasti perbandingkan di situ. Terus lihatnya di apa lagi? Rating bayarnya, seller, rating sellernya di si marketplace itu tadi. Ya kita akan lebih percaya kalau dia bintangnya paling banyak, penjualannya paling banyak. Itu yang akan dipilih kita selaku buyer. Begitupun juga si buyer di luar negeri itu pun akan dengan mereka. Mungkin caranya akan berbeda kalau kita tadi dengan si orange atau si hijau, mereka lakukannya dengan apa? Ya mereka melakukannya pertama riset. Mereka akan riset juga. Saya sampaikan di sini bahwa si buyer pun akan riset dulu ketika akan beli produk kita. Dia akan lihat tadi Pak Bapak ini tadi ya PT apa kan dicek dulu. Paling apa sekarang ngeceknya? Pasti kan online. Dia akan lihat PT ini keluar nggak nih di di Google keluar nggak? Kalau keluar dicek gitu loh. Terus kemudian kemudian dia akan komunikasi lebih lanjut ke kita. Jadi digital presence itu juga perlu ada dan dikembangkan. Dan ini sebagai contoh, saya selalu menyampaikan contoh yang saya lakukan di atas perdagangan Canberra. Kami cukup aktif di sosial media dan ya alhamdulillah kegiatan ini kemarin banyak yang nge-like ya, banyak yang views-nya banyak dan harapan kami karena ini kita lakukan juga live streaming juga di YouTube nanti bisa dilihat lagi kalau nggak bisa hadir di kesempatan pagi ini ya. Itu sebagai contoh juga, saya coba reach out ke pelaku usaha Indonesia melalui digital itu tadi. Dan hal yang sama itu harus teman-teman sekalian lakukan, baik itu melalui sosial media, melalui ya websitenya itu juga juga harus dilakukan gitu. Itu yang perlu dipahami. Oke, ini satu pertanyaan lagi ada Mbak Ani. Silakan open cam. ya, Satu pertanyaan sebelum kita tutup sesi Mohon pada maaf, hari pertama. saya mohon maaf, Pak Aris nggak bisa open cam. Oke, silakan. Eh, ya, kalau saya pertanyaannya untuk di ada Canberra ini, scoop atau lingkup
ini bisa membantu kami itu untuk seluruh Australia atau gimana itu yang pertama. Tentu lalu yang kedua kami produknya di Natural Rotan Furniture and Handicraft. Kira-kira Mhm. untuk di Australia potensialnya itu apakah di apa horekanya kah atau apa gitu Pak untuk produk kami ini. Itu aja Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ani, Mbak Ani. Jadi terkait tugas dan kewenangan saya ini sebagai informasi juga mungkin bagi yang belum tahu ya, Atas Perdagangan ITPC itu adalah perwakilan dari Kementerian Perdagangan. Kita tugaskan di eh, wilayah tertentu. Jadi kalau Australia itu ya ada atas perdagangan saya di Canberra dan juga ada ITPC di Sydney. Kebetulan saya pernah dapat juga selaku kepala ITPC di sini di tahun 2015 sampai 2018. Kemudian sejak 2022 kemudian kembali ke Jakarta, kemudian ditempatkan lagi di Australia selaku atas perdagangan. Perbedaannya apa? Kalau dulu itu lebih banyaknya ke B2B. Tetapi saat ini saya juga handle G2G. Jadi ada beberapa tuduhan dagang dari Australia ataupun kita menuduh Australia itu salah satu tanggung jawab saya. Jadi kalau ditanyakan Bu Ani tadi wilayahnya mana? Ya tadi seperti judul bootcamp kita, Australia dan Pasifik. Jadi tidak hanya Canberra karena Canberra itu ibu kota, bukan kota bisnis. Jadi kita banyak kegiatan-kegiatan di luar Canberra tentunya. Itu yang perlu dipahami. Dan ini terus terang, ini menjadi salah satu kegiatan terakhir saya. Jadi bootcamp ini teman-teman sekalian nanti bisa di-share ke teman-teman yang lain. Ini menjadi kegiatan terakhir saya selaku atas perdagangan KBRI Canberra. Karena saya akan menyelesaikan masa tugasnya setelah bootcamp ini. Jadi saya akan kembali lagi ke Indonesia setelah Lebaran. Jadi ini menjadi kesempatan terakhir ya, mungkin ya bagi teman-teman sekalian untuk bisa bertemu saya selaku atas perdagangan Canberra. Tapi tentu, jadi kalau ditanyakan ya, kami akan terus membantu, saya akan terus membantu teman-teman sekalian untuk bisa memasuki pasar Australia dan bahkan di luar Australia. Tadi kan ada Australia, Pasifik. Kita juga bisa membantu di luar Australia. Jadi bootcamp yang kita lakukan after sahur ini tadi, after sahur export bootcamp ini, itu kita akan bicara pondasi ekspornya. Jadi kalau udah paham itu tidak hanya Australia saja sebetulnya, tetapi juga seluruh dunia. Itu yang akan dipahami teman-teman sekalian selama bootcamp ini tadi. Jadi saran saya bisa ikuti perjalanan ini, kita ikuti bersama perjalanan ini dari hari pertama hari ini sampai nanti di hari 30 gitu. Itu dari saya. Kita nggak lama, kita 30 menit. Apabila nanti ada hal-hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut, bisa DM di sosial media kita. Tadi sudah ada eh, di kolom chat ya, bisa di-share lagi. Itu Mas Malvin, silahkan diisi formnya. Jadi nanti yang ikut bootcamp ini akan kita pantau lebih lanjut ya, kita akan fasilitasi lebih lanjut apabila ada kegiatan-kegiatan lain. Tapi harapannya bisa diikuti dari hari pertama sampai nanti di hari 30. Dan apabila ada yang kelewat di kegiatan-kegiatan ini, silahkan cek rekamannya di YouTube-nya Atase Perdagangan Canberra. Saya rasa demikian, kita fix di waktu saja, 30 menit. Kita ketemu lagi di besok pagi jam 5.30 sampai dengan jam 6 pagi. Terima kasih semuanya. Sekali lagi kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang sudah melakukannya di hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Terima kasih, Aris. Pak. Terima kasih Pak Aris. Assalamualaikum Pak. Terima kasih. Ya, waalaikumsalam. Saya member Explore You juga Pak, yang pernah Bapak pernah diundang. Siap, salam buat teman-teman ekspor yuk. Makasih semuanya.